Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil review artikel ilmiah dosen pengampu Ibu Eko. Pada kesempatan kali ini juga saya bukan sendirian, ada beberapa kawan-kawan kelompok saya. Sebelum kita memulai pada presentasi hasil review kami, izinkan saya sebagai pemandu presentasi memperkenalkan diri. Nama saya Supriyanto dengan NIM 2020-1061 dan selanjutnya bisa memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sutrisno Tegar Pamudi dengan NIM 2020-1068. Selanjutnya mungkin bisa memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Adia Sadat dengan NIM 2020-1035. Perkenalkan, nama saya Adzanisana Nabila Karunisa dengan NIM 2020-1048. Perkenalkan, nama saya Elsa Merah Putri dengan NIM 2020-1041. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Tasya dengan NIM 2020-1043. Ya, terima kasih kepada teman-teman saya yang telah memperkenalkan diri. Yang mungkin kita tidak terlalu banyak bertele-tele, mungkin kita langsung pada pembahasan presentasi. Mungkin sebelum pada pembahasan presentasi, mungkin saya membacakan judulnya. Judul artikel pengukuran tingkat dukungan teknologi informasi pada Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan IT Balance. Ya, itu judulnya. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa mempresentasikan hasil artikel yang kita kerjakan sama-sama. Mungkin dimulai dari Bung Tegar sendiri untuk mempresentasikan hasil review artikelnya. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Pada kesempatan kali ini, terima kasih banyak. Saya sudah diperkenankan untuk menjelaskan dari latar belakang penelitian artikel ini. Dari kondisi politik, sosial, dan ekonomi Indonesia telah berkembang sangat cepat. Kini mulai bermunculan berbagai tuntutan pada lembaga pemerintahan, termasuk Direktorat Jenderal Pajak. Tuntutan penegakan hukum, perpajakan, pemulihan perekonomian, dan kemandirian pembiayaan negara. Sementara itu, sistem informasi bisnis utama dan memberikan pelayanan minimal kepada para ekosistem yang masih berjalan di Direktorat Jenderal Pajak, seperti sistem informasi perpajakan, sistem informasi administrasi pajak terpadu, dan sistem informasi Direktorat Pajak masih berjalan secara paralel serta memiliki platform infrastruktur yang berbeda dan kurang terintegrasi sepenuhnya. Kemudian dari tujuan penelitian kami, penulisan jurnal ini digunakan agar mengetahui bagaimana proses pengukuran terhadap dukungan IT pada Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi Direktorat TIKI dan terhadap rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak. Untuk kerangka penelitian bisa dilanjutkan. Ya, mungkin Pak Dewi bisa melanjutkan mulai dari kerangka penelitian. Mungkin bisa mempresentasikan. Kerangka penelitian terdapat beberapa kerangka penelitian yang meliputi 1. Penurunan visi dan misi IT hingga menjadi strategi IT. 2. Pembuatan portofolio aplikasi yang dibutuhkan dalam pembuatan IT strategi grid. Yang ketiga, penyusunan IT balance scorecard. Terus ada metode penelitian. Tahapan penelitian meliputi 1. Penggalian masalah-masalah yang dihadapi oleh Direktorat TIKI. 2. Peneliti melakukan kajian literatur untuk mengkaji beberapa instrumen yang bisa dipergunakan sebagai sarana untuk membantu memecahkan permasalahan penelitian. Ketiga, peneliti menggunakan beberapa instrumen
pendukung seperti USGAO serta IT Strategi Grid MC Farland, dan menggunakan cause effect analysis dalam pembuatan IT Balance Scorecard. Ya, mungkin bisa dilanjutkan sama Mas Zana metode penelitiannya, lanjutkan. Mulai dari D. Metode penelitian selanjutnya ada pembuatan pertanyaan kuesioner yang dibangun dari ukuran strategis dari hasil penyusunan yang dilengkapi dengan panduan dari USGAO dan dibuat dengan menggunakan skala Likert dengan skala 1 sampai 5. Yang selanjutnya, penelitian mengumpulkan data dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Yang selanjutnya, melakukan analisis hasil penelitian. Dan tahapan terakhirnya, dalam metode penelitian, membuat kesimpulan dari rekomendasi dengan kesimpulan didapatkan berdasarkan dari analisis hasil pengukuran. Sedangkan saran diberikan dengan melihat kaitan hasil penelitian untuk meningkatkan tingkat dukungan IT pada Direktorat Jenderal Pajak. Mungkin bisa dilanjutkan dari hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan visi Direktorat Jenderal Pajak adalah menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi. Misinya adalah menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan APBN melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Terdapat 5 strategi yang dimiliki Direktorat TTKI. Pertama, menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan UU perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi. Kedua, mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijaksanaan perpajakan yang minimizing distortion, tetapi justru meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, mendukung proses otonomi dan perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka proses demokratisasi bangsa. Keempat, senantiasa memperbarui diri selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir. Kelima, memberikan pelayanan profesional kepada wajib pajak agar dapat menjalankan urusan perpajakan dengan mudah, cepat, nyaman, dan murah. Mungkin bisa dilanjutkan sama Aisyah. Sedangkan visi IT adalah pembangunan sistem informasi terpadu dengan menggunakan teknologi tepat guna dan up to date, menghasilkan informasi berkualitas dan merupakan sarana pendukung keberhasilan dalam mencapai kesempurnaan kegiatan pelayanan operasional dan manajemen Direktorat Jenderal Pajak. Misi IT adalah menjalankan fungsi peran dan tanggung jawab dari sistem informasi sebagaimana digariskan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang meliputi pengelolaan data elektronik, layanan dan dukungan teknologi informasi dan manajemen sistem informasi. Beberapa strategi IT. Pertama, mengembangkan organisasi dan menyempurnakan sistem informasi untuk meningkatkan keabsahan, konsistensi, keamanan, dan kemutahiran data perpajakan. Kedua, memberikan fasilitas pelayanan elektronik untuk mewujudkan wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Ketiga, melengkapi dan menyempurnakan sistem informasi yang diperlukan organisasi Direktorat Jenderal Pajak di dalam menjalankan tugasnya. Keempat, menyediakan informasi yang berkualitas, tepat waktu, akurat, absah untuk melayani kebutuhan informasi manajemen Direktorat Jenderal Pajak.
Kemudian hasil dan bahasan selanjutnya adalah rata-rata waktu perbaikan masalah oleh personil IT adalah 40%, yaitu sekitar 1 sampai 2 hari. Kemudian ada presentasi masalah dipecahkan secara cepat rata-rata sebesar 69,7%, rata-rata 60% sampai 75%. Masalah dapat diselesaikan dalam waktu sampai 2 jam. Pada pengendalian biaya terdapat 10% proyek IT yang dikelola Direktorat TI pada tahun anggaran 2009 menggunakan alokasi dana lebih rendah daripada anggaran yang disediakan. Pada perspektif orientasi pengguna berdasarkan data yang diperoleh tingkat dukungan IT pada Direktorat TI didapatkan angka rata-rata sebesar 73,8%, dan berdasarkan dokumen proyek IT pada tahun anggaran 2009 lebih dari 90% alokasi dana dibelanjakan untuk pembelian perangkat keras dan perangkat lunak penunjang yang baru. Kemudian kesimpulan bisa dilanjutkan. Saya ya, mungkin kesimpulan dari artikel kami yaitu berdasarkan penelitian IT Plattsburgh dapat memberikan gambaran dalam pengukuran tingkat dukungan IT pada Direktorat TTKI Direktorat Jenderal Pajak, dan perspektif orientasi masa depan berada di tingkat penilaian paling rendah, yang berarti persiapan IT dalam mengantisipasi kebutuhan di Direktorat TTKI yang akan datang masih rendah. Itu adalah kesimpulan dari artikel yang kami review. Mungkin itu saja ya, atau mungkin dari teman-teman ada penambahan sebelum kita mengakhiri. Ada? Nah, kalau misalnya tidak ada tambahan dari teman-teman, mungkin presentasi pada siang hari ini kita cukupkan saja. Lebih dan kurangnya kita semua mohon maaf ya, mohon maaf. Banyak salahnya dari kita sendiri. Kebenarannya hanya milik Tuhan. Sekian dari kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.